Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Pati menangkap dan menetapkan Arisman selaku mantan PJ Kepala Desa Karangtading, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan pada Jumat 20 Juni 2025 sebagai tersangka kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2021 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 860 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Sumsel, Apriansyah. Rekan Apriansyah, silakan laporan Anda. Baik Alinda dan juga Tribuners, dapat saya laporkan di mana pada hari Jumat 20 Juni 2025 kemarin, Polres Pali menggelar press release terkait kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2021 pada Desa Karangtanding, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Dalam perkara ini, Tribuners, Unit Tipikor Satreskrim Polres Pali menangkap dan menetapkan seorang tersangka bernama Arisman selaku mantan PJ Kepala Desa Karangtanding yang menjabat pada periode April hingga Desember tahun 2021. Penetapan tersangka dalam perkara korupsi anggaran dana desa ini setelah rangkaian penyidikan yang dilakukan Unit Tipikor Satreskrim Polres Pali berdasarkan laporan polisi tertanggal 6 Desember tahun 2024 terkait adanya kerugian negara sebesar 860 juta 991.453 rupiah dari penggunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021 selama tersangka Arisman menjabat selaku PJ Kepala Desa Karangtanding. Dalam proses penyidikan perkara korupsi ini, Tribuners, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 41 orang saksi dan menyita sebanyak 82 dokumen dari 4 lokasi berbeda yang telah dilakukan penyitaan untuk diamankan sebagai barang bukti sejak periode Maret hingga Juni 2025 lalu. Sehingga berdasarkan gelar perkara di Polres Pali tanggal 10 Juni 2025, penyidik kemudian menetapkan sebagai Arisman sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran DD dan ADD tahun anggaran 2021 yang menyebabkan kerugian negara tersebut. Dalam penetapan tersangka ini, pihak kepolisian telah melakukan upaya pemanggilan terhadap tersangka Arisman ke Polres Pali sebanyak 2 kali. Namun tersangka tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sehingga unit Tipikor Polres Pali melakukan penjemputan dan berhasil mengamankan tersangka di rumahnya tanpa perlawanan untuk dilakukan penahanan di Polres Pali. Kapolres Pali AKBP Yunarhotma Parulian Sirait dalam keterangannya pada Jumat kemarin mengungkapkan bahwa tersangka Arisman yang tercatat sebagai PNS di Kecamatan Penukal Utara menjabat PJ Kades Karangtanding pada periode April hingga Desember 2021 lalu. Selama masa jabatannya, tersangka mencairkan dana desa sebesar 999 juta lebih dan alokasi dana desa sebesar 1 miliar 192 juta tahun anggaran 2021 yang dicairkan dalam beberapa tahap, di mana pencairan DD dan ADD Desa Karangtanding tersebut diperuntukkan untuk pembangunan PAUD dan rehab kantor kepala desa serta kegiatan lainnya sebagaimana yang tertuang di APB Des tahun 2021. Namun selaku PJ Kepala Desa pada periode masa jabatannya, tersangka tidak membuat laporan pertanggungjawaban LPJ terkait penggunaan anggaran DD dan ADD tersebut. Berdasarkan pemeriksaan ahli konstruksi untuk rehab kantor kepala desa itu, terungkap fakta ternyata tidak dilaksanakan oleh tersangka. Sementara pembangunan PAUD hanya dilaksanakan tersangka sekitar 30% atau tidak selesai dari rencana pembangunan awal. Selain itu ada beberapa kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan tersangka atau fiktif. Atas temuan tersebut, sebelumnya Inspektorat Kabupaten Pali telah melakukan audit terkait penggunaan DD dan ADD di Desa Karangtanding tersebut, sehingga didapatkan temuan kerugian negara sebesar 860.635.952 rupiah berdasarkan LHP yang dikeluarkan Inspektorat tanggal 11 Juli 2022. Terkait adanya temuan berdasarkan LHP tersebut, Inspektorat memerintahkan Arisman mengembalikan kerugian negara dengan batas akhir tanggal 9 September 2022. Namun setelah batas waktu yang ditentukan berakhir,
ternyata Arisman tidak dapat mengembalikan hasil temuan kerugian negara tersebut. Sehingga kemudian unit Tipikor Satreskrim Polres Bali kembali melakukan penyelidikan kasus ini. Berdasarkan audit dan investigasi yang dilakukan kembali oleh pihak kepolisian, kasus ini kemudian dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan sehingga didapatkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp860.999.453. Sehingga Arisman selaku PJ Kades Karangtanding pada periode tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam perkara ini, Tribuners, tersangka mengakui bahwa dalam penggunaan anggaran tersebut ia tidak menyelesaikan pembangunan PAUD atau hanya sekitar 30% yang dibangun. Ia juga mengaku tidak sama sekali melaksanakan atau merealisasikan rehab kantor kepala desa. Selain itu, dalam penggunaan anggaran ia juga tidak merealisasikan uang jaminan kesehatan perangkat desa dan tidak melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan APBDes tersebut. Serta tersangka juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban ADD tahap 1, 3, dan 4 secara lengkap. Tersangka mengaku uang hasil korupsi itu habis digunakan untuk pembayaran hutang pribadi, pembayaran rumah sakit, membeli kaplingan tanah, biaya sekolah anak, bermain judi slot, hiburan, dan kepentingan pribadi lainnya. Dalam perkara ini tersangka terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Tribuners, kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Apakah ada keterlibatan pihak lain atau hanya dilakukan oleh tersangka sendiri dalam kasus ini? Pihak kepolisian saat ini telah melakukan penahanan terhadap tersangka dan melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Demikian Alinda yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bali, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Apriansyah untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama AKBP Yunarhotma Parulian Said Kapolres Bali. Selama yang bersangkutan menjabat, untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakannya, yang bersangkutan yang pada saat itu menjabat selaku PJ Kepala Desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ terkait alokasi dana yang tadi sudah dicairkan. Dan pemeriksaan ahli konstruksi untuk rehab kantor kepala desa tidak dilaksanakan dan pembangunan PAUD hanya kurang lebih 30%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.